Andriansa Abdillah. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang masih di percaloan atau lawyer ya lawyer. Jangan. Tahan, sabar. Masih di mafia kasus kan? Gimana Bang? Lawyer Jailang. Apa dia kantor hukum atau gimana ya? Hukum ya. Kita di kantor hukum. Oh, Kantor hukum Sastra Wijaya and Partner. wush, luar biasa. Itu anak-anak Unpas semua ya? Campur. Enggak, campur juga beberapa kampus. Jadi udah berapa kasus yang telah ditangani? Anjir. Ya, kasus perceraian semua. Jangan. Kita banyak sih kalau tahun ini adalah sekitar 3 kasus Oh. sampai 4. Apa terakhir sekarang lagi nanganin Sambong nggak? Kalau Sambo itu terlalu jauh. Oh, jauh ya. Ya kalau terakhir sih sekarang ya paling kita kasus-kasus sengketa misalkan kayak pihak perusahaan lah. Oh, Kuitang tangannya gitu. oh iya. Itu sih. Pernah ngalamin kasus yang unik nggak? Maksudnya si orangnya itu dia merasa salah tapi dia pengen bebas seutuhnya gitu. Ada nggak kayak begitu gitu? Kalau kayak gitu sih nggak ada juga sih. Nggak ada ya? Juga ada gitu. Paling yang unik sih yang kita pernah tangani sih ya di kantor gitu. Oh, nah. Ya kasus cerai gitu. Tapi Yang unik itu. uniknya apa caranya dia? Ya unik itu bagi kita ya tadinya kan orang mau cerai gitu. Tiba-tiba berubah pikiran ya. Kadang kata klien ini kantor hukum atau konsultan pernikahan Ada. gitu. Oh, Karena jadi kita- rujuk lagi dia. Kita kan setiap menangani gitu kadang juga Nggak sampai cerai, nggak sampai nggak sidang. maksudnya kita nggak selalu misalkan ya udahlah tangani misalkan mau cerai Ya. ceraiin aja gitu kan enggak, kita masih berpikir kan ini kan masalahnya kan masalah agama, masalah Ya. ibadah Oh, lah gitu. luar Ya, biasa. gitu. Makanya kita ketika misalkan kita usahakan bisa rujuk ya kenapa tidak gitu. Kadang kan Ya. orang kalau belum sampai kata-kata kasar gitu ke calonnya atau ke suami atau istrinya ya Iya. kita pikir masih bisa rujuk gitu. Oh. Gitu. Luar biasa ternyata. Beliau tanggung jawab moralnya tinggi saudara ya. Gitu. Jadi pengacara tuh nggak main gas-gas aja lah. Iya, nggak semata-mata cuan ya. Ya bukan itulah Iyalah, semata. benar, luar biasa. Enggak, gue tuh masih bingung Bang. Kalau perceraian itu maksudnya apa, ada dia lawyer khusus atau yang termasuk di perkantoran biasa ngelihat itu juga dia sebetulnya? Sebenarnya setiap kantor hukum itu tidak terbatas lah dalam menangani perkara gitu. Oh. Kita juga di kantor hukum juga nggak wilayah batas wilayah lah, misalkan kita di Bandung misalkan kita misalkan mau nangani Papua ya bisa gitu. Oh, bisa-bisa aja. Gitu. Hmm. Kita bisa nangani lah kalau gitu. Sebalik lagi misalkan kasus apa yang kita tangani ya banyak lah gitu. Maksudnya nggak misalkan masalah perdata aja enggak gitu. Kita umum lah gitu. Oh, iya. Setiap kantor punya penanganan masing-masing gitu sih. Tapi kan dulu sama-sama aktivis di Organisasi. zaman mahasiswa kan di organisasi. Dulu bagian eksternal, guys. Iya, beliau. Saya ini. Dan prosesi eksternal di organisasi tentang permafiannya masih berjalan di hukum. Sebenarnya kalau Polanya sama nggak? Atau udah jauh berbeda lah gitu karena kita sudah pada fokus memang praktisi hukum lah gitu. Itu kita tangani pure memang secara keahlian kita gitu. Sudah lagi tidak misalkan berjalan misalkan di luar jalur hukum gitu. Itu Iya, beda iya. lah kalau itu kan gitu. Kalau kita hari ini misalkan ya profesi sebagai penasihat hukum ya jalur hukum lah gitu, yang kita tempuh gitu, kita upayakan. Tapi ada nggak sih apa godaan-godaan? Istilahnya itu kan ada 86 gitu. Ada nggak godaan-godaan gitu? Kalau begitu ya saya belum temui lah. Oh, belum ya. Mungkin saya belum levelnya lah gitu. Oh. Masih rocok-rocok lah gitu. Kan gitu. Iya. tapi masih aktif di dunia peraktivisan perpolitikan Bang? Ya kita masih lah gitu. Namanya jiwa aktivis kan kadang
masih ada lah sisi aktivis itu, apalagi kan persoalannya berjuang lah gitu. Berjuang untuk masyarakat gitu, pengabdian gitu. Masih ada lah gitu, Biasa. dia tidak bisa meninggalkan gitu, jauh dari sana. Pengabdian masyarakat ya. Hmm. Kayaknya menginternalisasi banget ya spirit organisasi sebelumnya. Ya, alhamdulillah kita kan belajar dari organisasi, kenapa kita ketika bermasyarakat tidak terapkan gitu, Oh, ilmu iya. yang kita dapatkan gitu. Benar-benar. Kasus perceraian tadi tapi pernah nanganin juga. Pernah lah. Soalnya gua ada temen kasusnya malah perceraian Terus. Rasa jadi level gitu. Sebenarnya kita paling menolak sebenarnya kasus perceraian gitu. Karena kan kita juga berpikir untuk perceraian ya ini hal yang tabu lah gitu ya, Iya, dilarang oleh agama sebenarnya. Kalau memang dia sudah benar-benar maksa gitu, udah mau cerai ya baru kita gitu. Kan banyak misalkan kasus perceraian di Indonesia lah, apalagi misalkan di Jawa Barat kita, mereka sudah cerai sebenarnya kan secara agama gitu, tinggal misalkan cerai secara negara lah. Nah itu kebanyakan kan gitu. Ya itu pun kita kalau kantor sebenarnya nggak terlalu banyak nangani begitu gitu. Paling ya case-case masalah persoalan antara pihak perusahaan dengan pihak perusahaan gitu. Niatnya apa tuh? Biar bisa dapat kasus lah dia itu, apa harus nyari perkara sendiri, bikin kasus sendiri, atau sebetulnya ada hal bagi kantor advokat itu apa yang paling pentingnya gitu biar bisa akhirnya dia dipercaya menangani kasus-kasus besar. Ya kalau untuk bisa dipercaya sebenarnya trust lah, kepercayaan itu. Ya kita harus buktikan juga gitu bahwa kemampuan kantor kita dalam menangani satu perkara gitu kan. Kalau persoalan misalkan perkara ini sebenarnya banyak perkara yang kita dapatkan dari relasi terdekat sebenarnya gitu, bukan misalkan tiba-tiba dari mana gitu. Kita dari rekan-rekan sendiri sebenarnya yang dekat gitu. Makanya perlu misalkan kantor advokat ini ya berjejaring gitu, teman gitu. Ya modal aktivis kita dulu ya itu sangat bermanfaat gitu. Banyak kenalan, banyak temen gitu pada akhirnya kan gitu. Tapi kenapa ya advokat itu dia kesibukannya mencari kasus gitu? Orang masih sibuk cari damai, cari sibuk. Kita juga kan bukan, kalau kita cari kasus kita yang nyari nih Iya, kemana iya, gitu. iya. Ini kan datang sendiri ke datang kantor sendiri. gitu. Betul. Gitu. Bukan kita yang nyari, bukan kita juga yang buat gitu. Iya. Itu si Pak Jokowi. Nah, Siap. polanya berarti sama kan kalau kayak usaha gitu kan dia punya digital marketing. Betul. Atau apa misalkan ngasih info ke orang-orang. Nah kalau misalkan di profesi advokat ini sebenarnya tidak diperbolehkan untuk beriklan gitu. Melanggar kode etik. Boleh. Ya makanya kita pinter-pinter lah gitu, berjejaring, berteman gitu, biar kita banyak rekanan lah gitu. Kalau berikan nggak boleh kita. Apa dari si setiap kantor hukum itu punya juga kayak lembaga bantuan hukum di masyarakat itu? Nggak harus atau? Ya sebenarnya setiap profesi hukum itu diwajibkan lah gitu untuk membela, misalkan mau dia datang misalkan bawa uang atau tidak gitu. Ya kita harus memberikan bantuan hukum gitu. Bantuan hukum itu bukan secara misalkan mendampingi saja gitu, tapi ada misalkan memberi nasihat hukum seperti apa gitu, advice hukum lah gitu. Iya. Kalau misalkan kita memungkinkan untuk turun ya kita turun gitu, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan ya kita paling kasih Masukan-masukan hukum lah, ya. masukan hukum lah gitu mereka. Kalian harus juga tetap nyari-nyari yang kasus yang lagi viral biar naik nama. Ya Ada mungkin juga beberapa praktisi hukum ya gitu ya. mungkin ada lah beberapa yang begitulah gitu kan. Ya, kasus Mendongkrak artis gitu. mungkin ya. Ya Mendongkrak ya. bisa jadi teman-teman kita yang di sana kan yang udah pengacara artis gitu. Jadi terkenal. Di dunia selain hukum, apalagi yang dijalanin Kang? Bung. Maksudnya Bung. Ya, keren. Siap. Bung Andri. Ya paling kita aktif di masyarakat lah gitu. Karena kita balik lagi pengabdian gitu ya. Kayak misalkan advokasi masyarakat, terus kan secara pendidikan, bukan hanya secara hukum saja gitu Iya, kan. iya. Gitu.
kita bikin beberapa kegiatan lah, misalkan di desa atau di kampung kita gerakin pemuda-pemuda lah untuk aktif, untuk belajar organisasi gitu kan. Terus mereka bikin karya atau bikin kegiatan, intinya ya nyalurin ke dunia hal yang positif lah gitu. Ya adanya kita juga kan tentu harus memberikan pengaruh besar gitu terhadap masyarakat gitu. Betul. Udah jauh-jauh kuliah terus nggak ada efek, misalkan untuk masyarakat buat apa kan gitu. Benar. Gitu. Itu yang banyak terjadi di beberapa mahasiswa yang sudah lulus ya. Tidak memberikan efek positif pada masyarakat. Luar biasa memang. Aktivis jadi nih saudara. Karena kita sadar betul sih Bung Jopi gitu. Ya. Kita berasal dari mana gitu kan. Ya kita berasal dari orang yang kecil juga, ya harus tentu ketika kita berada misalkan mahasiswa atau misalkan kita udah lulus, sudah mulai meningkat lah gitu, kita ya harus tahu gitu dari mana ya, kita harus bisa mendorong mereka untuk seperti saya lah gitu ya, minimal lebih saya gitu kita dorong lah mereka seperti itu ya, harapannya ya mereka punya harapan gitu. Gitu kita bangun mimpi-mimpi mereka gitu kan. Kadang kan masyarakat kecil untuk bermimpi saja mereka tidak berani gitu. Benar gitu. Ya. Makanya kita bangkitkan itu Bung Jopi begitu. Mendadak ingat Iwan Fals saya tadi dia bilang begitu ya. Jadi 2024 nih ada ekspektasi, ada cita-cita untuk kembali ke dunia politik. Ya kita balik lagi lah ke masyarakat gitu. Kalaupun misalkan masyarakat membutuhkan kita untuk misalkan diamanahi untuk udah mirip banget ya. Bahasanya udah politisi banget. Insya Allah gitu kita siap. sendiri lah, namanya juga background misalkan pernah di organisasi, pernah di aktivis gitu, jiwa-jiwa sosial ya tentu masih hidup lah gitu. Iya. Gitu Bung Jopi. Disalurkan ya, harus disalurkan. Harusnya gimana sih Bang ngelihatnya nih kalau untuk anak-anak muda yang mungkin ya ada yang background aktivis, ada yang background pernah berorganisasi dan yang enggak, untuk terjun nih ke dunia politik ngelihat 2024 nih. Ya kalau saya pribadi sih melihat gitu ya, yang background organisasi tentu mereka berbicaranya apa ya namanya, mereka lebih terstruktur lah, maksudnya apa yang menjadi harapan gitu, bukan sekedar misalkan keinginan pribadi gitu. Tapi kan kadang kalau mereka tidak punya background organisasi, mereka akan berpikir tentang dirinya sendiri gitu. Iya. Gitu. Nah kan ada beberapa anak muda yang cenderung pesimis lah untuk masuk ke dunia politik, karena dia mungkin memandang banyaknya apa ya, antrian, gerbong-gerbong di dalam gitu kan, faksi-faksi. Nah ada mungkin masukan yang memotivasi anak-anak muda itu nggak? Karena memang kan dunia politis itu tidak bisa dijauhi, tapi harus didekati kan ya. Ya tentu tadi kan menurut saya gitu, kadang mereka untuk bermimpi saja tidak berani gitu. Betul ya. Apalagi misalkan bermimpi mereka gitu kan, untuk mewujudkan misalkan mimpinya itu gitu. Maka saya sebenarnya bukan pure pribadi, tapi saya ingin membuktikan gitu bahwa saya misalkan yang anak petani gitu, saya bisa gitu. Kenapa tidak misalkan seperti mereka yang misalkan anak buruh, anak nelayan kan gitu, bahwa mempunyai kesempatan yang sama ketika mereka punya keinginan yang serius gitu. Ya harapannya saya bisa menjadi contoh lah buat mereka gitu, bahwa ketika misalkan saya sebagai keturunan anak petani pun bisa gitu, kenapa tidak gitu buat mereka gitu. Gitu. Tapi bayar nggak sih kalau kita mau nyalek gitu, Bang? Maksudnya kan ini rame kan, yang susah itu kayak money politik gitu-gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya, kalau saya pribadi ya jalanin aja lah. Kan balik lagi misalkan modal politik itu pertama modal sosial. Ya ada juga modal uang kan gitu. Ada juga modal massa gitu. Nah kita balik lagi mau apa gitu. Kita punya apa gitu kan. Iya. Ya kalau saya pribadi sih kan, kalau misalkan secara logistik, secara uang misalkan nggak ada ya mau gimana gitu. Ya minimal kita modal jaringan lah gitu. Modal massa lah. Ya tentu kalau misalkan mereka datang misalkan ketika mau pemilihan, ya mungkin orang kan berpikir
siapa lu datang misalkan minta suara gitu, minta Iya. dipilih kan gitu. Kalau kita memang sudah jauh-jauh hari istilahnya silaturahmi, istilahnya banyak membantu buat masyarakat, tentu mereka juga tidak akan berpikir masalah materi gitu. Iya. Nah hari ini kan ya realitanya banyaknya ya datang ketika misalkan mau pemilihan saja kan Betul. gitu. Kemarin-kemarin kemana gitu. Iya. Gitu. Kalau mereka misalkan memang betul dari awal misalkan mengabdikan diri pada masyarakat, kan masyarakat yang punya kedekatan dengan kita itu tidak usah dikasih duit oleh kita, tidak usah kita minta pun mereka pasti mendukung gitu. Gitu. Saya sempat diskusi ya, kita sempat diskusi sama ketua Pemuda KMP KBB. ya, Iya. udah Gimana? camat KBB apa sih? Sindang Sari. Iya. Nah, terkait mengenai money politik. Nah, jadi saya setelah Bung Andri tadi berbicara, saya jadi teringat bisa jadi mungkin ya budaya money politik ini sebenarnya ya pelaku utamanya elit-elit yang di atas, Betul. karena dia tidak punya investasi sosial, Betul. tidak punya kedekatan, akhirnya mereka melakukan gerakan-gerakan pragmatis, Betul. ya kan? Berarti yang harus bertanggung jawab itu orang-orang elit ini, menurut Anda gimana, Bos? Ya jelas itu politik ya harusnya bertanggung jawab ya elit-elit inilah gitu. Karena pola pendidikan politiknya seperti Ah, apa ya. gitu. Kalau dibudayakan misalkan politik uang gitu, ya tentu akan mendarah daging gitu. Iya. Makanya ya sebagai hari ini gitu muncul, ya saya hanya ingin Mencoba. memberikan contoh gitu. Iya. Bahwa ketika misalkan tanpa uang sekalipun gitu, ya ada kesempatan gitu. Iya. Tugas hari ini ya saya membuktikan bahwa hal itu gitu. Tapi kadang juga di bawahnya yang nunggu-nunggu ya, gua kadang bingung. Iya, karena diberi umpan di Karena awal. terbiasa ya Iya, mungkin ya. diberi umpan di awal, akhirnya mereka jadi begitu terus. Heeh. Ya mereka kan diberikan harapan mungkin oleh politikus gitu, harapan gitu kan gitu. Pada akhirnya kan mereka juga berharap gitu, harapan. Iya. heeh. Iya. Ya kita realistis aja kan, kalau kita misalkan punya kedekatan, pernah misalkan bantu secara bantuan hukum lah misalkan anggap gitu. Iya. Mereka kan sudah terikat lah gitu dengan kita, misalkan punya hutang budi lah gitu ya. Gitu. Pasti kan mereka juga berpikir gitu, masa iya sih dulu kita bantuin Iya, misalkan kan gitu. Justru kan anak muda juga masih gede sebenarnya buat terjun di politik ya, mau background apapun dia. Ya anak muda harus berani lah. Betul. Kalau anak Iya. muda nggak berani gitu, ya mau apa kan gitu. Betul. Roda perubahan kan selalu di anak muda Iya. ya. Kapan lagi kan momentumnya gitu. Benar. Begitu bro. Kalian suka terbenturnya gitu, apa ya, entah dalam tanda petik elit-elit ini kayak yang tidak memberi kesempatan kepada anak muda baru. Ini curhat atau gimana? Jadi sebetulnya sepakat dengan entah Bung Karno atau saya kan potong satu generasi itu para pengganggu. Biar anak muda yang fresh kan, yang memegang tongkat estafet aja. Oke, lanjut lagi. Ngopi dulu. Biar nggak tegang Jadi kita dulu. aktivitas kantor di Kota Bandung ya. Kalau Kota Bandung. asli kan Kerawang ya, berarti dapil Kerawang Mas. Ya rencana sih dapil 5. Atau mau nyalon di Kota Bandung justru nyalonnya. Ya kalau kita orang Kerawang gitu, kenapa nggak balik lagi ke daerah gitu, biar lebih enak lah, lebih bisa macul kan di sawah Iya, gitu. Membangun daerah sendiri ya. Ternak ayam lagi gitu kan, Benar. lebih dekatlah dengan masyarakat kan. Tapi Kerawang banjir terus. No. Pembangunan lah. Ah, jadi belum Ya beres. masih rapi-rapi belum beres kan gitu. Iya. Tapi sama Bandung juga banjir. Bandung Oh, juga gitu. banjir kan Bandung juga gitu. banjir ya. Ya Ini mungkin sebab ini- mana banjir? ya mungkin Pokoknya ini arahnya jangan menyalahkan pemerintah daerah ya. kan manusia nggak terlalu mengikuti Oh. updatean. Emang hujan lebat hari-hari ini kan masih Iya. intens. Jadi Betul, Kota betul. Bandung Bandung. atau kabupaten? Bandung banjir. Bogor pun kan kemarin ada yang kasus yang cewek ke bawah ya, mahasiswa IPB itu kasihan kan. ada banjir ya. Banjir. Ya mungkin tata kelola kotanya Nah, harus itu. perbaiki gitu kan. Benar. Nah, ini cocok Jadi, nih. akhirnya harus Kita harus undang planologi nih Iya berarti nih. betul itu. Iya kan? Kalau ngomong gini cocok. Iya lah. Kayak ngomongin irigasi ya kan? Kayak gitu tuh. Terus masuk quote memang. Wes. Biar cek quote-nya ini mantap nggak gitu Waduh, kan gitu.
mulai nih. Belusukan saudara. Nah, aktivitas kantor di Bandung berarti bolak-balik ke Kerawang atau? Iya, bolak-balik aja Kerawang, Bandung, Kerawang, Bandung. Weekend gitu atau sepalunya kalau lagi kita pulang. Ya weekend biasanya kita pulang gitu. Kan di Kerawang juga ada orang tua gitu kan. Harus kita tengok Betul harus gitu. ya. Berarti di Bandung cari cuan, pulang baru buang-buang gitu ya. Dan buang-buang. Oh iya siap. Mengabdi. Gimana dong melihatnya? Udah mulai rame belum sih politik? Kayaknya belum sih. Belum ya Pilpres? Kayaknya itu belum ya, masih- belum. Pilpres Apa? itu mulainya bulan Mulai bermunculan lah. Muncul-muncul tapi kan belum Ngikutin nggak panas sih, ya. Bang, perkembangan politik Indonesia? Ya. Terdekat berarti Pilpres dulu kan ya? Pilpres ya baru Pilpres sama Pileg ya? Pileg, iya. 2024 baru. Oh, berarti harusnya Februari ya. ikutin gimana Ya. rame-rame sekarang. Mengikuti sih sedikit-sedikit perkembangan seperti apa gitu kan. Ya kalau sekarang kan banyak mulai bermunculan ya itu. Iya. Setelah Jokowi siapakah presiden selanjutnya kan gitu. Itu banyak harapan itu. Iya, Pilpres iya. tahun 2024 itu muncul sosok baru yang memang menginspirasi anak muda. Gitu. Clue-nya udah itu pertama. Jangan langsung siapa dong. Santai. Clue pertama udah itu. Ya kita harapan sebagai anak muda sih gitu ya. Iya, iya. Harapan Karena katanya market dalam tanda kutip terbesarnya sekarang anak muda ya untuk Iya, Suara. banyak yang bilang karena secara populasi Iya. tinggi. populasi. Ya hari ini kan pemuda sudah melek gitu ya, teknologi, informasi gitu. Apalagi dengan zaman mudah YouTube, Iya. Google bisa searching dengan mudah lah gitu. Mau cari siapa misalkan kebaikannya, keburukannya udah Iya, terbuka semua benar, gitu kan, benar. gitu. Makanya hari ini anak muda ya kita bilang sudah terbuka melek politik lah gitu. Makanya momentum anak muda hari ini Sebenarnya ya. sebenarnya gitu. Tapi udah banyak yang suka nonton TikTok joget-joget gitu. Ya nggak Termasuk apa-apa. teman saya ada waktu itu. Dulu. Oh, nggak pernah gitu ya. Bos. Kan tinggal lirik mata aja. Takutnya kelihatan di kamera. Tahu kan? Lihatnya jadi tapi cenderung bakal mungkin banyak calon atau sebetulnya bakal pasti yang itu lagi Jadi, juga iya. gitu. Iya sebenarnya kalau sekarang sih itu juga sih sebenarnya orang itu juga mungkin ya yang dulunya jadi pejabat sekarang mulai muncul kan naik gitu aja sih sebenarnya. Pasti ya. gitu. Ya wajar sih kalau itu aja karena yang muncul itu aja, Mas. Hmm. Nggak mungkin tiba-tiba muncul orang yang nggak dikenal kan. Iya. Wajar ya. Itu pasti wajar ya. Iya. Kan nggak mungkin Iya. tiba-tiba Yudi misalkan naik jadi presiden kan belum Iya. terkenal juga Yudi. Benar. Kecuali Mungkin podcast nggak terkenal. kalau kita fokus di ranah digital marketing gitu. Maksudnya jadi ini orang nggak tahu entah berata siapa tapi dihajar terus viral. Bisa nggak sih? Mbak ada kemungkinan Gitu, ke sana nggak ngelihat sekarang ya dikit-dikit nggak tahu juga kan kita selama ini yang viral di sosmed itu siapa? Tapi nggak bisa. Soalnya ada Bisa ya tetap ada- harus ada itu ya. ada presiden threshold, Hmm. udah dihantam sama Oh, aturan-aturan, iya, Bos. betul. Secara aturan kan tidak bisa itu Iya. bukan dari partai politik kan. Iya. Ya Berat tentu politik. jadi presiden bukan orang sembarangan ya, Iya. saya pikir gitu. Mereka tentu punya syarat-syarat lah gitu, bisa dikatakan. Gitu. Nggak sembarang misalkan viral misalkan kan karena joget-joget dia misalkan viral di Iya. Indonesia jadi presiden kan enggak gitu. Viral kejeblos kaki, meledak spanduk pajak, calon presiden. Nanam padi maju. Iya. Metode baru itu. Udah baru ya. Metode baru itu. Jadi ganti nama nggak landur sekarang. Iya. Apa dong kalau maju? Ya harapannya mungkin pertanian maju. Nah, Bisa positif, jadi, betul. kan? Iya, iya. Bisa jadi. Anda negatif terus, Kan Bos. enggak kan betul positif siapa kan taunya
nanam mundur kan disebutnya nandur. Ya. Jadi namanya apa tuh? Ya. Berarti kan harusnya Nanju. Ya, apalagi sekarang zaman teknologi nanam juga nggak mundur itu kan. Ah. Pakai mesin maju juga kan. Oh, iya. Oh, betul. Lihat juga sih kawannya. Iya ya. Oke, kopi dulu lanjut kopi dulu. Udah rencana naik dari warna apa? Pencalengnya? Ya, kalau sebagai anak petani Yang tentu yang ya. penting gerak aja dulu ya di bawah. Udah di klunya anak petani nih. Oh. Klunya pertama nih. Kan kita nanam Nah, nanam tanam aja itu kan. Pasti padi nanti kalau udah matang pasti menguning. Yo, itu dia. Iya, baik. Kalau ngelihat Kerawang sendiri, ngelihat anak mudanya gimana, Bang? Dia di dapil lah, khusus dekat desa pemilihan, daerah pemilihan. Apa sih yang perlu Dibenahi ya. fokus utama lah? banyak hal lah gitu yang harus dibenahi gitu di Kerawang gitu, apalagi di dapil lah. Apalagi angka pengangguran di Kabupaten Karawang misalkan sebagai kota industri tetap gitu Tinggi ya. masih tinggi lah gitu. Masih banyak yang nganggur gitu, mereka belum misalkan merasakan kesempatan bahwa industri di Kerawang itu belum banyak dinikmati lah oleh putra daerah. Itu menjadi problem saya pikir gitu, muncul kecemburuan sosial gitu. Ternyata misalkan yang diterima misalkan pabrik ternyata orang luar kan gitu, padahal kan harapan misalkan pembangunan industri misalkan ya tentu misalkan untuk Mensejahterakan ya, daerah ya. mensejahterakan daerah gitu kan. Ternyata kan itu nggak dinikmati oleh putra daerah Kerawang gitu. Makanya perlu lah. Tapi ada nggak sih apa senjangan secara skill mungkin? Misalkan nih saya pengusaha misalkan ya. Saya pengusaha buka pabrik di situ ternyata skill anak Karawang kurang gitu. Ada begitu juga nggak, faktor itu juga nggak sih? Ya sebenarnya ada lah itu beberapa faktor itulah tentu ya misalkan. Tapi kan itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu. Bagaimana peran serta gitu pemerintah daerah untuk meningkatkan skill pemuda Kerawang gitu. Itu perlu gitu. Jadi nggak ada alasan misalkan anak muda Kerawang misalkan kurang misalkan kan gitu. Ya harusnya tentu pemerintah daerah punya peranan itu gitu untuk peningkatan. Iya. Saya tuh pernah ya jalan-jalan di Karawang. Saya Naik ngopi. pesawat ya kamu ya? Saya ngopi di suatu warung kopi kecil pinggir jalan. Itu pertama kali saya datang ke Karawang, masih zaman mahasiswa. Saya duduk ngopi, pesen kopi sama si ibu warungnya, saya duduk kayak di depannya tuh, pinggir jalan. Tiba-tiba si ibunya keluar lagi, menawarkan ke saya. Saya nggak ngerti apa itu pertama kan, dan kebetulan teman saya Taunya apa? nggak tahu apa. Dia bilang mau nggak bilang gitu. Enggak bu, karena saya nggak tahu juga kan. Habis itu baru saya tanya ke teman saya, ternyata iya. Nah, apakah memang sepulgar itu Karawang sampai menawarkan sebegitu atau gimana? Terus saya sampai kaget, saya pertama kali datang, anjir kok begini? Ya mungkin bapaknya aja bukannya. Anjir. Padahal itu di mana? Di tempat keramaian itu saya itu. Maksudnya bukan yang remang-remang enggak. Tempat keramaian. Saya baru tahu malah dari Bapak Jopi gitu. Saya belum tahu itu. Saya sampai makanya kaget, gitu. tapi saya ketemu ada teman saya namanya Yudi di Karawang. Memang begitu katanya. Iya. Sepulgar itu maksudnya gitu ya. Tapi terakhir itu kayaknya sempat ramai juga razia besar-besaran juga ya di Kerawang itu terkait prostitusi ya. Terkait prostitusi. Gimana tuh? Berita. Nanti kita tampilkan. Jangan ditambah lagi. Ya mungkin yang terjadi mungkin saya pikir faktor pemerataan pembangunan lah gitu ya. Misalkan masih daerah Kerawang kota. Padahal kan Kerawang ini luas gitu. Oh iya betul. Nah, karena kan dari kota ke desa saya aja misalkan hampir sejam lah gitu kan. Perjalanan jauh gitu. Itu belum masih banyak lah masyarakat yang memang secara pendidikan masih jauh gitu dari harapan. Secara ekonomi mungkin mereka masih
kurang gitu. Pada akhirnya mungkin jalannya ya itu gitu ya, itu sebenarnya bukan jadi alasan pembenaran. Saya pikir gitu ya, makanya perlu pemerintah daerah untuk turun tangan gitu persoalan itu gitu. Nggak pernah turun apa gimana pemerintah daerah? Ya mungkin terlalu jauh mungkin pemerintah daerah gitu. Oh iya, kalau jarak luas juga ya. Betul. Dengar-dengar cantik ya kepala daerahnya. Iya karena perempuan. Oh dan iya cowok. iya benar. Bisa aja jawabnya. Dia salah ngaduk kasus ya. Tadi mulai menguning tadi. Iya. Dulunya Bang. Ya dapil kita kan daerah pertanian. Oh ya cocok berarti ya. Benar. Ya harus. Ya mungkin Karawang Kota dengan jargonnya kota industri kan gitu. Tetap Karawang yang misalkan pesisir ya tetap kita harus pertahankan sebagai lubung padi Karawang gitu. Karena memang awalnya Karawang itu terkenal sebagai lubung padi kan. Betul. Awalnya kan ya. Lubung padi. Baru mulai bergeser ya. Ya, mungkin kalau Bapak Jopi mainnya ke kota ya kelihatannya pabrik apa, kalau lihat ke desa kita masih banyak lah. Gitu sawah-sawah apa. Sawah udah disebutin. Udah disebutin tadi ya udah aduh. Soalnya habis dari kota. Jadi bolak-balik, tapi sekarang intens sama anak-anak muda di desa, kegiatan aktivitas gitu. Ya dari dulu kita sering lah itu main sama teman-teman lah gitu. Kalau balik ke Karawang ya mau ngapain lagi kan gitu, selain misalkan main kumpul di sawah atau di mana gitu, kita kan masih jauh dari mall gitu. Iya Kita ngumpul lah di sekitar daerah pemilihan sendiri, tingkat pendidikannya juga atau masih banyak juga yang orang berkesempatan melanjutkan studi ke yang lebih tinggi gitu, atau malah tingkat SMA udah beres, SMP udah beres, tingkat pendidikannya. ya. Kalau dilihat sih ya, kalau di Karawang karena mereka ketika beres SMA berpikir ya mau ngapain lagi gitu, kadang kan mereka berpikir ya udahlah gitu, misalkan beres sekolah, beres SMA misalkan ya udah kerja di pabrik gitu. Itu banyak kan ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat perbandingan misalkan dengan berapa Karawang, ada pembanding lah gitu, daerah Karawang yang utara sebelah sana gitu ya, itu masih lebih baik lah saya pikir. Daerah Karawang misalkan ya kayak Pantura itu gitu, masih lebih baik lah secara pendidikan gitu. Tapi kenapa sih Karawang itu terkenal sebagai kota 1000 ormas gitu? Iya sih. Iya katanya banyak banget di situ tuh. Apa sih yang melatar belakang itu kira-kira? Ya mungkin ibarat jamur di musim hujan lah gitu. Industri muncul banyak gitu. Muncul juga misalkan ormas-ormas, misalkan mungkin karena mereka ya kurang ide atau kurang apalah mereka kan gitu. Saya lagi nungguin kepresetnya nih. Gitu. Iya Muncul lah mereka gitu. Ya sebenarnya niatannya baik mereka kan gitu, untuk mengawasi misalkan jalan pemerintahan gitu, mengawasi jalan pemerintah industri bangunan kan gitu. Sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu, harus harapan kan gitu, dari masyarakat kan gitu. Realita. Ya. Gak usah diceritakan lah realitanya. Cukup tahu aja masing-masing. Ya ada beberapa juga ormas yang memang melakukan hal kebaikan saya pikir gitu kan, membantu masyarakat. Nah itu yang kita harapkan, maksudnya tidak serta misalkan mereka hanya minta japrem gitu, tanpa misalkan memperdulikan masyarakat. Ada juga ormas yang melakukan hal kebaikan lah, misalkan bantu dalam penyaluran tenaga kerja, mereka misalkan bantu fakir miskin gitu. Ada juga begitu. Tidak serta merta misalkan mereka memang malak-malak doang gitu. Kamu suka malak? Ya mungkin gitu, minta keamanan lah, minta apalah gitu kan gitu. Dia ini pertanyaan sok polos jadi. Jadi apa nih ngelihatnya harusnya untuk ke depan kebijakan pusat, provinsi atau daerah untuk anak muda Bang, ngelihatnya Bang, apa sih yang perlu ditingkatin nih selain tadi
Kalau untuk daerah Kerawang spesifiknya skill ya tadi. Ya, anak skill lah. muda, kesempatan lapangan kerja. Betul. Untuk pusat secara umum Ya harus melihat gitu. Daerah ini potensinya apa gitu kan. Kadang maksudnya nggak bisa disamaratakan. Betul, kan, misalkan ya, gitu. sepakat itu. Misalkan daerah penghasil padi ya harus misalkan didorong gitu. Tapi bukan hanya sekedar didorong, tapi juga diberi bantuan kan mereka. Iya. Gitu. Untuk misalkan mereka untuk mau jadi petani aja kan kadang berpikir beribuan kali gitu. Betul. Padahal kan dulu misalkan ya terkenal dengan daerah misalkan sebagai petani, ya anak petani gitu dengan kebanggaannya misalkan gitu. Jadi anak petani. Betul, betul. Ini malah cenderung mendiskriminasi ya malah ya. dia optimis ya memenangi memperjuangkan sebagai calon legislatif. Emang bilang tadi legislatif? Emang apa? Nggak ada bilang tadi. Anda main tebak-tebak Jadi saja calon ini. calon apa maksudnya? Bupati. Bupati gimana nih? Wow. Siap. Menggantikan si ibu Iya. dengan spirit kepemudaan Betul. yang menginspirasi sebagai anak petani. Luar biasa saudara. Kita kan harus menginspirasi gitu. Betul, betul. Karena kurang pengetahuan tentang tata kelola gitu ya. Jadi Banyak harus hal. Ya mungkin Maksudnya gimana ini? gimana nih? Arahnya kemana maksudnya ini? Apakah pemerintah sekarang tidak bisa mengelola? Ya, Maksudnya kan. gimana? Tadi habis makan. Oke lanjut guys. Ya, begitulah. Sok. Sok ada lagi tuh. Iya, tuh. Apalagi ya, guys. Berapa menit tuh? Waduh. Kagok jam ke nih. Sejam ya. Mengenang kayak Maret-Maret itu. Apa dong? Kan melihat pertumbuhan ekonomi ke depan, Bang. Kan katanya 2023 nih Resesi. resesi. Berat ya, berat ya. Pengusaha Betul, tentunya betul. gitu. Ya tentu harus sinkron lah, maksudnya kenaikan UMR misalkan harus ditunjang dengan fasilitas infrastrukturnya gitu kan, harus ditingkatkan gitu. Iya. Gitu. Dan maksudnya tidak semerta-merta harus tetap naik kan? Iya kan tiap tahun kan selalu naik. Bang. Sebenarnya masih bingung gini, Bang, kalau kayak gitu ya. Kayak gitu tuh indikator bahwa kan misalkan naik tiap tahun. Iya. Terus kan apakah itu indikator bahwa gajinya tiap tahun naik itu kan karena ada yang bilang ini udah terlalu besar dan lain sebagainya. Nah, indikator itu terlihat besar dan kecilnya itu gimana sih gitu maksudnya? Kan masuk di beban Sesuai produksi dengan ya. kebutuhan. Harusnya kan sesuai dengan kebutuhan. Ini kan semakin besar upah, beban produksi kan semakin tinggi. Maksudnya biaya KPP-nya ya. Semakin besar otomatis nilai jual yang produk yang diproduksi mahal dong. Nyampe ke masyarakat lebih mahal lagi. Tapi kan itu yang muncul di permukaan, artinya misalkan UMR misalkan sekian, misalkan kan 4 juta atau misalkan berapa gitu. Ya. Itu kan yang muncul misalkan kan apakah membebani pihak pabrik atau tidak, kan realitanya bahwa misalkan lebih banyak misalkan gaji buruh misalkan lebih dari itu gitu. Ya. Itu artinya pihak perusahaan juga tidak hari ini misalkan tidak rugi serta merta gitu. Cuman yang mungkin untung yang harusnya 10 juta misalkan jadi 8 juta kan gitu. Ya memang itu sudah harus kewajiban gitu untuk pihak pabrik lah gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh gitu. Tapi maksudnya beberapa kan sempat viral tuh di media sosial. Minta gaji naik ternyata HP-nya iPhone buruhnya gitu loh. Malah memperlihatkan kemewahan gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya kan kenaikan itu kan untuk menyesuaikan kebutuhan buruh lah ya, maksudnya dalam hidupnya ya. Sementara ternyata dia malah memperlihatkan kemewahan, berarti kan dia bisa membeli barang-barang yang bukan primer lah, udah sekunder lah ya, barang-barang yang lumayan mewah gitu. Berarti kan sebenarnya kalau saya memandang dari luar, itu sebenarnya mereka hanya mengejar gaya hidup saja, bukan karena semerta-merta untuk menutupi kebutuhan primer mereka gitu loh.
Kan memang juga ada beberapa pabrik yang memang masih perlulah peningkatan gaji gitu. Iya. Sebagian pabrik misalkan ada yang memang dengan gaji yang cukup besar gitu, jauh dari Betul. UMR gitu. Tapi kan juga kita harus melihat sisi yang lain gitu. Misalkan kayak buruh pabrik, misalkan kayak buruh garmen, itu kan masih jauh gitu dari bisa dikatakan sejahtera gitu. Iya. Masih misalkan banyak kebutuhan, misalkan berapa per hari, misalkan berapa per bulan gitu. Dengan kebutuhan hidup di Kabupaten Karawang yang cukup Tinggi ya. tinggi gitu, Karawang termasuk mahal ya. mahal gitu. Kita bisa bilang kalau misalkan dulu kita sebagai orang Karawang ke Bandung dengan harga misalkan Bandung ya nggak kaget juga gitu. Memang udah Iya. hampir sama gitu. Iya. Ya mungkin kalau daerah-daerah lain misalkan ya jauh lah gitu. Kalau misalkan kita ke Jawa Tengah kan kita makan tuh murah Iya. tuh 10.000 cukup gitu kan. Cukup kan. Iya. Cuma nasi, Udah nasi ayam, sampai di Karawang mah nggak cukup bos, segitu bos. Tinggi Ya, juga ya. Ya mungkin karena memang dekat dengan ibu kota. Nah, ya kan itu fondasi itu ya. Pangkal perjuangan bos, Karawang. Luar biasa. Lumbung padi. Lumbung padi yang sudah hilang, kasihan. Ya hilang di daerah kota itu kan hanya sebagian daerah lah gitu yang memang hilang. Ya. Karawang Karena Barat kita- ya, berarti industri ya. Industri. Ya Karawang Barat itu daerah tuh Jambe Barat itu banyak lah industri gitu. Daerah Kelari mulai itu. Oh, yang dekat-dekat ibu kota ya. Iya. Dekat ibu kota. Sebenarnya kan yang dimanfaatkan untuk industri juga bukan lahan-lahan yang memang produktif gitu kan. Oh, iya. Tapi kan sebagian lahan yang masih produktif untuk pertanian masih dipertahankan gitu. Meskipun sebagian juga mulai tergerus dengan perumahan-perumahan gitu. Oh, iya. Developer tuh yang Iya. bertanggung jawab tuh. Iya. Iya. Tapi itu tuh ya kalau misalkan kayak mau pembangunan gitu udah ada tata-tata Ada letak pasti ya. di mana gitunya. Zona-zona merah gitu. Itu kan ada sebenarnya diatur oleh pemerintah daerah gitu, lewat undang-undang RT/RW lah gitu. Itu diatur misalkan daerah Karawang, misalkan kota Karawang misalkan untuk peruntukan untuk apa misalkan, terus daerah misalkan seperti Cikampek untuk apa kan gitu, Ya, perumahan misalkan kan, atau perdagangan niaga gitu. Atau daerah seperti kita misalkan dari Banyusari misalkan daerah pertanian gitu, itu masih dipertahankan lah gitu. Tapi ada nggak sih kalau secara orang luar memandang Karawang itu kan dia kota industri nih, sedangkan Iya. kan sebenarnya kan lumbung padi. Nah, ada nggak sih support dari pemerintah untuk mempercepat produksi padi misalkan, ataupun ya Teknologinya. iya juga teknologinya ada. maksudnya ada nggak sih begitu? Ya kalau teknologi pertanian di Karawang sudah mulai maju lah gitu ya, Hmm. dengan kemudahan misalkan panen sekarang pakai kombi gitu, nggak istilahnya ngarit ya, meskipun di satu sisi memang ada yang tergeser gitu, tapi sisi lain kan memang misalkan lebih cepat misalkan panennya gitu Iya. kan, gitu. Oh, itu juga sudah mulai jalan Sudah juga. mulai jalan lah pertanian Oh. gitu. Saya pikir pemerintah daerahnya lebih concern ke wilayah industri gitu, pertanian di dalam juga ya. Enggak juga gitu, masih ada lah pertaniannya masih diperhatikan lah gitu. Ya. Pak Jokowi. Iya. Jadi apa yang nggak diperhatiin ya? Saya lagi nyari nih. Pertaniannya diperhatikan. Biar cepat mau ini. Nah, Jadi kira-kira siapa yang menang ya dari Rembang? ya Kita kan bukan Tuhan yang udah bisa bertani tadi kan, berarti yang ngomongin nanam-nanam padi maju kayaknya bro. Kayaknya begitu. bagi. Nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Kayaknya yang naik cowok semuanya nama-nama buat presiden. Terus ada yang cewek gitu. Iya, biar imbang gitu kan. Kalau Raisa atau satu lagi itu siapa? Chelsea. Chelsea. Nah, Chelsea. kayaknya aku milih mereka lah. Biar sekalian Krisdayanti. Krisdayanti juga boleh lah. Enggak, Iya. enggak. Kakak Grace. Oh, ya itu juga. Kemana ya? harus- Masih ada nggak sih? Masih katanya masih di PSI. Masih. Apa sih dalam proses atau apa gitu saya lupa. Kenapa dia udahan ya jadi Iya. Padahal bagus dia. Senang maksudnya ya. fans. Menyambut Siap lah kalau gitu guys. Sukses Ya. buat Bang Andri Bung Andri dengan apa Ansah. yang sedang kerjakan. diperjuangkannya. Betul. Kita Akhiri saja
obrolan yang sangat penting ini ya. Siap. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan semua, teman-teman, sahabat-sahabat. Oke, kalau begitu. Oke guys, bye. Thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.